Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya, agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi, sehingga kita tidak selalu membenarkan kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun, dan kalau tatkala dia berkuasa maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur, sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima, karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Nama beliau Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan, yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah SAW. Dan kebanyakan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabhah, bahwasanya ajlal jabhah itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini, ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya yaqtatilu inda kanzikum salasatun, akan terjadi peperangan 3 orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara 3 pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. 3 orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari 3 anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang 1. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu ar-rayatu sud min qibalil masyriq. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada suatu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka baiatlah kepada dia. Walau habwan ala salji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumuhul mahdi ta'al sholli bina. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal, dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak solat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak solat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al sholli bina, wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, solatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam solat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukumnya
Nabi Isa, tidak, tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah sallam. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi.